Selanjutnya saya akan membicarakan bagaimana implementasi dari model-model machine learning, tapi kita start dengan yang basic, yaitu untuk regresi. Ada beberapa model regresi yang akan kita bahas. Ini masuk dalam kategori yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ali mengenai linear model. Nanti pembahasannya akan terbagi dua. Saya akan kasih pengantar, setelah itu ada tim saya yang dari Samsung R&D Indonesia, Mas Nedi, Mas Adi, dan Iqbal yang akan melanjutkan dengan technicality-nya. Oke, tadi udah beberapa dibahas, tapi saya akan start dengan machine learning proses, bagaimana sebenarnya kita bekerja dengan machine learning. Minggu lalu kita udah belajar beberapa konsep-konsep utama. Jadi banyak sekarang orang membicarakan tentang big data, artificial intelligence, machine learning. Ini terlalu banyak istilah di sini. Tapi intinya adalah kita ingin belajar dari data. Dan esensi yang ada di dalam machine learning itu ada 3. Yaitu yang pertama, ada pola di dalam data. Kalau datanya banyak tapi nggak ada pola, itu susah untuk kita ngelakuin machine learning di situ, bahkan nggak mungkin machine learning bisa bekerja. Yang kedua adalah tidak ada analytical solution, yaitu kita nggak bisa rumuskan pola dalam data itu dengan rumus matematika. Jadi kita harus belajar dari data. Dan yang ketiga adalah kita punya data yang cukup. Tadi ada satu pertanyaan mengenai berapa jumlah data agar machine learning bisa bekerja. Itu jawabannya sebenarnya udah dijawab oleh Wasili Hofding, salah satu ilmuwan matematik, itu udah pernah membuat teori mengenai jumlah data, bahwa kalau kita ingin mengcapture pattern dari data, kita nggak butuh seluruh data, kita cuma butuh data yang cukup. Nah, kata cukup di sini itu beda-beda untuk setiap model. Selanjutnya minggu lalu juga kita udah belajar, kita punya satu framework, setiap kali memahami machine learning model, kita lihat ke framework ini, bahwa ada satu unknown target function yang memetakan fitur X, fitur ini biasa disebut data set, ya, data yang masuk ke dalam model, atau fitur. Fitur ini ada yang memetakannya ke label, fungsi F. F ini kita nggak ketahui. Yang kita punya adalah training dataset yang ada labelnya. Nah, yang disebut machine learning model adalah kumpulan hipotesa dan algoritma untuk memilih dari kumpulan hipotesis mana yang paling mendekati unknown function F. F ini tetap tidak akan kita ketahui, kita cuma bisa mendekati dengan suatu error yang diukur per data item. Error measure ini sering disebut distance, loss, atau error function, yang nantinya kita akan minimalkan kalau dia minimum terhadap F, loss-nya, itu kita sebut modelnya akurasinya cukup baik. Tetapi di dalam machine learning kita juga punya satu goal lain, yaitu generalization. Bahwa kalau saya kasih data di luar training dataset, maka modelnya masih memiliki akurasi yang dapat diterima. Ada banyak model machine learning, course kali ini kita akan fokus ke supervised learning di mana labelnya tersedia. Tadi juga udah dibahas sebelumnya mengenai machine learning proses. Jadi sebenarnya biasanya untuk pemodelan data di satu institusi, baik di universitas, rumah sakit, maupun di company, kita mulai dari use case. Kita pengen ngapain gitu ya dengan machine learning. Setelah itu kita mengumpulkan datanya, biasanya datanya itu masih raw, masih sangat-sangat raw, dan kita harus melakukan pre-processing untuk mendapatkan fitur-fitur yang utama yang akan masuk ke dalam machine learning algorithm. Pre-processing tersebut sebenarnya adalah dua proses. Ada proses exploratory, yaitu kita pengen memahami datanya. Dan yang kedua adalah ada proses features engineering, yaitu kita pengen memilih fitur yang paling sesuai untuk melakukan prediksi.
Setelah itu kita memasukkan model machine learning dan kita evaluasi. Dari semua 5 proses ini, yang paling susah sebenarnya adalah nomor 2 dan nomor 3, yaitu exploratory di saat kita memahami data, dan features engineering. Karena kebanyakan model machine learning itu sudah tersedia sebagai tools. Tapi banyak sekali, sekitar 80 effort kita sebagai AI engineer itu akan habis di nomor 2 dan 3 sebenarnya. Kenapa? Karena ini sangat tidak trivial. Kalau model machine learning, kita bisa menggunakan bahkan model yang kita assemble atau kita gabungkan beberapa model dan cari yang terbaik. Tapi untuk mencari fitur yang menghasilkan akurasi terbaik, itu kompleksitas utama dalam machine learning klasik. Saya kasih contoh. Ini adalah breast cancer, ada tisu dari breast cancer. Ini adalah image yang diperbesar 4 kali, 10 kali, 20 kali. Sampel sebelah kiri dikasih label yang ini yang ganas, ini yang jinak, dan satu yang ganas. Kalau kita lihat image-nya di sini biasanya ukurannya sekitar mungkin 128 kali 128 atau 64 kali 64 atau 32 kali 32. Jadi bayangkan image ini tuh adalah vektor. Tapi image ini tidak akan masuk ke dalam model machine learning. Yang akan masuk ke model machine learning itu kita sebut fitur. Apa itu fitur? Itu adalah properti dari image sampel yang raw ini yang diambil propertinya menggunakan library computer vision atau pengolahan image, ya. Contoh di atas misalnya itu ada breast cancer dataset. Nah, biasanya ada fitur-fitur yang kita bisa ambil tuh dari satu gambar, ya. Misalnya uniformity of cell size. Jadi apakah dia uniform nggak size-nya? Terus uniform nggak shape-nya? Terus dia punya epithelial cell size, normal, dan lain-lain. Ini yang kita sebut semua kandidat fitur. Tapi apakah fitur mana yang sangat penting? Kita harus melakukan features engineering di situ. Proses di saat dari raw data menjadi fitur, proses itu sering dikenal dengan nama pre-processing. Dan proses untuk memahami data fitur yang kita ekstrak itu disebut biasanya ekstrak EDA, ya, exploratory data analysis, di saat kita pengen memahami data-data fitur tersebut. Dan fitur yang final itu yang akan masuk ke machine learning model. Jadi bukan image ini yang masuk, tapi fitur yang sudah kita pilih berdasarkan skala importance-nya. Nah, pemilihan itu tidak bisa dilakukan manual karena kita tidak pengen menjadi machine learning dan manusia itu sangat bias. Mungkin mereka bilang salah satu di sini jauh lebih penting dibanding yang lain, tapi tidak ada opini saintifiknya. Dalam pemodelan machine learning diharapkan untuk kita tidak melakukan itu karena itu yang disebut istilah data sniffing, bahwa kita try untuk menjadi machine learning. Sebaiknya menggunakan metode statistik atau metode numerik yang nantinya akan kita bahas beberapa di sesi ini. Mengenai use case tadi yang saya mention di depan, bahwa sebenarnya kalau untuk machine learning itu udah pernah di-riset oleh Accenture, apa aja use case machine learning di healthcare. Ternyata mereka lihat itu robot assisted surgery itu yang paling besar potensinya. Setelah itu ada virtual nursing assistant, administrative workflow, fraud detection, dan lain-lain. Kalau dilihat di sini use case ini banyak sekali, sehingga bisa kita katakan bahwa machine learning di dalam industri healthcare itu akan sangat-sangat impacting industrinya. Tapi kalau kita lihat use case-nya dari sisi tugas atau task yang kita lakukan terhadap data, biasanya bisa kita bagi dua bagian besar, yaitu diskriminatif. Misalnya saya lakukan klasifikasi. Contoh, saya punya data breast cancer, saya mau classify yang mana yang breast cancer, yang mana yang normal. Nah, proses itu kita sebut klasifikasi.
yang dimana kita mendapatkan fungsi yang memisahkan antara yang normal dan yang kena breast cancer. Selain itu juga ada yang task yang disebut regresi, yaitu ini yang akan kita bahas hari ini lebih banyak. Selain itu ada recognition, ada detection, dan ada juga task-task yang sifatnya generatif, yaitu misalnya sample generation. Contoh misalnya, bisa nggak AI memprediksi new data dari breast cancer untuk melihat kemana nanti dia akan berevolusi atau bertransformasi. Begitupun dengan sample reconstruction. Jadi ini bagian besarnya, tapi dalam course ini kita hanya akan fokus ke klasifikasi dan regresi. Nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa bahas tas-tas yang lain. Oke, saya berharap pengenalan itu bisa menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya dan sekarang kita akan masuk lebih jauh mengenai exploratory data analysis. Definisinya sebenarnya udah sejak beberapa dekade yang lalu dari John Takei, itu dia mengatakan bahwa EDA atau Exploratory Data Analysis ini adalah semua teknik yang kita pakai untuk memahami structure dari data. Sehingga kita bisa punya intuisi mengenai data yang akan kita olah dengan machine learning. Termasuk juga bagaimana data itu dibersihkan dan bagaimana kita investigate dia dengan statistical method. Tadi saya sudah sempat mention bahwa jangan mencoba menjadi machine learning dengan menjudge semua features baik kita punya domain expertise. Karena bisa jadi kita sangat bias. Sebaiknya menggunakan statistical method yang memang ditujukan untuk melakukan analisa-analisa tersebut. Dr. Ali tadi udah very nice menjelaskan banyak sekali istilah-istilah dari EDA ini. Nanti saya akan lanjutkan beberapa bagian dari yang sudah dijabarkan oleh Dr. Ahli. Jadi EDA sebenarnya adalah initial investigation, biasanya yang kita lakukan setelah kita punya fitur kandidat, kita visualisasikan. Ini cara paling tradisional tapi paling efektif, yaitu kita melihat trennya dengan mata kita, dan setelah itu kita membuat summary-nya, insight atau summary, dan langkah kedua adalah kita melakukan berdasarkan summary yang kita punya dari visualisasi, kita melakukan beberapa statistical hypothesis test, termasuk dengan confirmatory test. Ada beberapa statistical test yang bisa dilakukan, dan yang terakhir biasanya kita bisa pakai advanced teknik kayak yang berbasis unsupervised, misalnya primary component analysis atau SVD. SVD ini adalah teknik untuk melihat properti dari matriks ya. Dan clustering. Clustering adalah memisahkan data sesuai dengan segmennya atau klasternya. Kita start dengan visualisasi. Setelah raw data kita bersihkan dan kita ambil fitur-fiturnya, kita akan come up dengan data dalam bentuk kategorikal. Kadang-kadang ada data yang sifatnya kategorikal, dan ini bisa binary kategori, atau nominal kategori, atau ordinal. Begitupun dengan data-data numerik, itu bisa kita sebut kuantitatif data, ada yang discrete, ada yang continue. Ya. Setiap tipe data akan beda-beda cara kita memvisualisasikannya, karena misalnya data yang sifatnya discrete lebih bagus di-describe misalnya dengan tipe chart tertentu, begitupun dengan yang continuous, begitupun dengan yang categorical. Nah, biasanya tujuan kita memvisualisasikan data itu adalah mencari perbandingan antara satu fitur dengan fitur lainnya, dan mencari juga atau memahami causality atau structure dari satu variabel atau fitur terhadap fitur lainnya. Kadang-kadang kita juga pengen membandingkan banyak fitur-fitur tersebut sehingga kita pengen visualisasikan secara multivariat. Jadi beberapa variabel sekaligus kita visualisasikan.
dan kita pengen cari evidence yang data itu, semua ini tujuannya adalah untuk kita memahami data dan kita bisa membuat keputusan fitur mana yang kita akan masukkan ke dalam machine learning model. Ini adalah beberapa tipe data. Jadi secara general banyak data yang nanti akan kita kelola itu numerical, categorical, kadang ada data sifatnya waktu, ada teks, ada geospasial, ada image, ada probability. Kita harus familiar dengan data-data tersebut dan juga familiar dengan visualization techniques. Ini di orange, ini udah disupport beberapa tipe-tipe charting dan tiap-tiap tipe charting ini beda-beda purpose-nya ya. Misalnya untuk amount, sebaiknya itu kita tampilkan dengan bars atau dots. Tapi kalau proportion itu pie chart, bars, atau stack bars. Distribusi biasanya histogram, density plot, atau cumulative density, atau quantile plot. Kalau kita pengen nunjukin relationship antara dua variabel, itu bisa pakai scatter plot, bubble chart, atau pair scatter plot, dan lain-lain. Untuk data image dan geospasial itu ada spesifik untuk visualisasikannya. Dan untuk probability related biasanya ada error bar dan tipe-tipe chart lainnya. Tidak semua tipe chart ini disupport dalam Orange, tapi ada beberapa yang sudah disupport ya. Nah, Orange itu sendiri tools yang sangat-sangat mudah untuk digunakan. Basic penggunaannya adalah untuk memasukkan data ke dalamnya. Itu dia support beberapa data tipe seperti file, CSV ini Excel, dataset itu biasanya dalam bentuk teks, terus ada yang SQL table. Setelah kita masukkan, dia akan menyimpan data-data itu dalam bentuk data table di dalam komputer memori. Nah, ini ada fungsinya di sini namanya data sampler atau data table. Setelah itu kita bisa memilih dari data table tersebut, row mana atau kolom mana, kita juga bisa melakukan pivoting, dan kita bisa melihat insight dari ke dalam data, misalnya korelasi antara setiap variabel, ranking. Kita juga bisa melakukan banyak transformasi. Fitur-fitur ini sudah tersedia dan sangat membantu untuk kita lakukan dibanding kita lakukan di Excel. Karena ini memang udah didesain untuk exploratory data analysis. Untuk visualisasi, beberapa plot yang sudah disupport di dalam Orange itu tree viewer, box plot, distribution, scatter plot, line plot, shift diagram, heat map, dan lain-lain. Ini ada listnya di sini, ada di gambarnya. Kita harus make sure bahwa kapan kita menggunakan setiap tipe dari charting ini. Dan juga mungkin kalau ada yang kurang memahami misalnya apa itu box plot, itu by simple searching di Google, itu akan dapat informasi apa itu box plot. Bahwa box plot itu mendescribe distribusi dari data dengan membagi data itu menjadi 4 kuadran. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, 4, itu bisa dianggap menunjukkan distribusi Gaussian dari data. Jadi saya sangat menyarankan untuk setiap tipe plot ini kita benar-benar pahami kapan menggunakannya agar kita bisa membacanya dengan baik. Tadi juga udah disinggung sedikit oleh Dr. Ali mengenai covariance analysis. Cuman saya pengen emphasize lagi bahasa mudahnya apa sih itu covariance ya. Misalnya saya punya variabel X dan Y, maka covariance itu sebenarnya adalah ukuran dari joint variability. Dalam bahasa matematikanya supaya tidak ambigu, bahwa kalau saya punya data X dan Y, saya jumlahin semua perbedaan X ke rata-ratanya, dan perbedaan Y ke rata-rata Y dibagi dengan jumlah N. Itu kita sebut covariant. Atau dengan bahasa verbalnya itu kita sebut joint variability. Kalau misalnya X dan Y punya positif covariant, artinya dia behaviornya similar. Kelakuannya sama data ini. Dan kalau dia punya covariance negatif, artinya dia sangat opposite. Nah, ini cara untuk memahami covariance antara dua variabel.
Jadi kalau yang covariance kita bisa melihat joint variability-nya, sedangkan kalau untuk korelasi ya, itu kita pengen melihat bagaimana kekuatan asosiasi atau keterikatan antara dua variabel itu secara linear atau enggak linear. Jadi correlation coefficient itu biasanya untuk data X dan Y, sejumlah N misalnya. Correlation coefficient itu adalah analisis bivariat untuk mengukur kekuatan asosiasi antara dua variabel tersebut. Kalau belajar statistik sebelumnya, ini ada dua metode yang paling umum, yaitu Pearson sama Spearman. Ini disupport di Orange. Jadi Pearson ini adalah metode untuk melihat apakah dua variabel X dan Y itu punya linear relationship nggak? Dan berapa degree-nya? Kuat nggak degree relationship-nya? Kalau Kendall, dia mengukur dependensi antara dua variabel. Apakah mereka sangat bergantung satu sama lain nggak? Sedangkan Spearman, itu dia mengukur degree of association. Jadi kadang kita menggunakan Pearson sama Spearman ini secara bersamaan. Jadi bukan cuma salah satu. Kalau dia kasih Kendall di dalam metodenya itu juga bagus. Ini yang sering disebut bivariate analysis. Pearson, Kendall, dan Spearman. Nah, selain bivariate analysis, banyak tools itu mensupport multivariate analysis yang biasa disingkat sebagai MANOVA. MANOVA ini itu based on statistical principle, dia melakukan tes terhadap semua variabel yang kita masukkan ke dalam fungsi ini untuk melihat untuk mengobservasi atau menganalisis outcome dari variabel-variabel tersebutnya. Nah, ini biasanya sudah disediakan di tools-nya, jadi nggak usah implement sendiri. Nah, tapi tergantung apakah tools-nya udah menyediakan multivariate atau misalnya cuma ANOVA. Jadi perlu dilihat di Orange, nanti ada Mas Adi yang akan menunjukkan. Kalau nggak salah Orange itu cuma mensupport ANOVA, analisis untuk yang bukan yang multivariate. Tapi in case butuh multivariate, banyak sekali tools-tools lainnya di luar sana yang bisa membantu. Nah, di sini saya summarize beberapa statistical method yang sering dipakai di dalam metode EDA. Ya. Setiap kali kita melakukan statistical method menggunakan tools, kita bisa anggap tools-nya sebagai black box, tapi kita harus benar-benar tahu apa yang dijawab, pertanyaan apa yang akan dijawab oleh tools-tools tersebut. Jadi untuk pertanyaan misalnya, apakah data-data distribusi ini punya center yang beda-beda? Nah, itu kita bisa lakukan univariate analysis, ya, atau dengan parametric analysis yang t-test, ANOVA, atau MANOVA. Nanti dia akan keluarin. Selain itu ada yang non-parametric, kayak Mann-Whitney analysis, Kruskal, dan Wallis, dan lain-lain. Kalau nggak salah ini belum disupport di Orange. Pertanyaan lainnya adalah apakah data yang kita observe itu sangat berbeda? Itu bisa kita pakai chi-square analysis. Apakah variabelnya related? Itu bisa pakai Pearson correlation atau ranking correlation. Ini dua-duanya disupport di dalam Orange. Apakah satu atau beberapa variabel saling memprediksi satu sama lain? Nah, ini kita pakai linear regresi dan logistik regresi. Hari ini fokus kita akan lebih ke linear regresi dan logistik regresi ini. Ini beberapa teknik-teknik data preprocessing dan EDA yang disupport di dalam Orange. Orange adalah tools yang kita pakai, jadi kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. The good news is these tools itu free dan banyak sekali digunakan di bidang healthcare. Ada beberapa method yang dia udah support pre-processing kayak discretize continuous variable. Jadi kalau saya punya variabel yang continue, dia bisa jadiin discrete. Begitupun mengcontinue discrete variable. Misalnya variabel saya discrete, saya pengen lakukan interpolasi, dia bisa membuat itu menjadi halus continue. Kalau ada data-data yang missing, dia udah punya method untuk imputing missing value. Nanti ada konfigurasinya tentu saja. Dia juga punya fitur-fitur untuk memilih relevant features
random features, dan lain sebagainya. Juga ada fitur untuk melakukan normalisasi di data processing, merandomize, melakukan PCA. PCA ini termasuk unsupervised technique yang nggak pakai label. Jadi dari semua fitur dia nyari yang mana yang principal komponen. Setelah itu ada matrix decomposition. Tadi saya mention about SVD. SVD itu salah satu matrix decomposition, tapi di sini dia support core matrix decomposition. Nah, kalau misalnya tidak jelas fitur-fitur ini bagaimana makainya, itu pasti ada di dokumentasi di dalam Orange Documentation. Tapi saya berharap nanti beberapa akan kita demokan sehingga tidak takut terhadap fitur-fitur seperti ini yang ada di Orange. Fitur-fitur itu dibuat untuk membantu kita. Oke, in summary, saya coba balik ke slide sebelumnya. Setiap kali melihat machine learning model, sebaiknya kita menggunakan satu single framework ini agar supaya kita misalnya dapat model baru, misalnya support vector mesin. Apalagi itu gitu ya. Atau misalnya apa bedanya dengan linear regresi? Dalam pengalaman kami di Samsung R&D, setelah kita memahami linear regresi, waktu kita memahami model lain itu jauh lebih gampang. Jadi nanti kita akan spend more time dengan Mas Nedi setelah saya ini untuk benar-benar paham bagaimana linear regresi bekerja. Dan itu sudah disummarize di gambar ini. Misalnya saya punya data X, pasangan data Y. Kalau untuk kasus klasifikasi, Y-nya adalah label. Tapi kalau untuk kasus regresi, Y-nya adalah nilai value. Jadi setiap data ada nilai value-nya yang bukan kategori ya, tapi benar-benar nilai real, nilai numerik, dan beda-beda setiap data. Nah, yang dilakukan oleh linear regresi adalah cari satu garis linear ya, yang bisa memprediksi Y kalau saya given input X, dan belajari garis tersebut dari training dataset. Jadi kalau kita masuk ke framework ini, regresi sebenarnya mengatakan bahwa ada pola linear di dalam data, tolong cari pola itu, yaitu fungsi F linear itu. Sehingga kalau saya punya data baru, saya bisa pakai F yang yang paling mendekati F, yaitu G. Saya bisa pakai G itu sebagai prediktor untuk kalau saya punya data baru. Dan kasus seperti ini banyak sekali terjadi di healthcare. Baik untuk yang medical, clinician, dan lain-lain. Jadi kalau linear regresi dan logistik regresi, itu bedanya nanti di bagian learning algorithm. Jadi bagaimana dia memilih learning algorithm. Hypothesis set, untuk linear model, kita membuat hipotesis bahwa fungsi F ini adalah fungsi linear atau garis lurus. Kalau 2 dimensi bidang, kalau 3 dimensi dia menjadi volume. Kira-kira seperti itu pemaparan saya. Setelah ini saya coba serahkan ke Mas Adi untuk menunjukkan beberapa fitur dari Orange yang terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi. Silakan Mas Adi. Mas Adi, suaranya belum terdengar, Mas Adi. Ya, terima kasih waktunya. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Adi. Jadi pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai exploratory data analysis pada suatu data yang kebetulan nanti data ini adalah yang akan kita gunakan untuk sesi breakout room nanti, seperti itu. Nah nanti jadi untuk hal yang pertama kita lakukan ketika exploratory data itu adalah ya yang pasti adalah kita tahu dulu ya datanya seperti apa ya. Nah, kalau misalnya ini, kalau misalnya di sini dia penyediaannya adalah DGAP, genotype and phenotype type. Jadi datanya adalah data osteoporotic fracture
pada laki-laki gitu. Dan tentunya kita harus tahu juga setiap deskripsi dari data tersebut dan tujuannya apa sih gitu. Dan pastinya untuk mengelola data seperti ini perlu ada bimbingan ya dari expert-expert yang lebih paham ya tentang data osteoporotic fracture ini gitu. Terus biasanya dalam dataset itu dia sudah memberikan suatu dictionary ya dari data tersebut dan bisa kita baca sendiri gitu. Ini contohnya. Jadi bisa dibaca, bisa kita lihat ada subject ID itu kan identify subject ID-nya, dan tentunya ini secret ya. Jadi kita tidak tahu orangnya yang mana gitu. Terus nanti ada data klinik, data status vital statusnya seperti apa dan seterusnya gitu. Dan yang pasti untuk melakukan prediksi kita tentukan dulu mana variabel bebas dan variabel recap-nya dari data kita, disesuaikan dengan research yang ingin dilakukan gitu. Nah, biasanya untuk osteoporotic ini kita mencoba untuk mendeteksi apakah dari data-data yang ada, dari fitur-fitur yang ada, kita bisa mendeteksi adanya insiden fraktur gitu. Nah, di sini ditandai dengan data, kita memiliki data, ada tiga data di sini. Ada insiden hip fracture, lalu ada insiden proximal humerus fracture, dan insiden wrist fracture gitu. Nah, ini tiga data ini menentukan kalau ada terjadi insiden gitu antara di hip atau di proximal humerus atau di wrist dari pasien tersebut. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke bagian orange ya. Jadi kurang lebih seperti ini sih singkatnya. Gitu. Terus untuk orange-nya ini kita cukup yang di bawahnya. Jadi pertama adalah yang pasti kita tadi load dulu ya datanya ya. Nanti di breakout room diberitahu caranya untuk meload datanya. Ini ada data seperti ini, bentuknya Excel. Jadi kita bisa pakai widget di sini namanya file. Nah, file ini bisa support semua tabular data gitu, kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya ada tabular data yang bisa support itu di sini. Jadi bisa kita lihat apa aja sih yang bisa disupport di sini. Itu ada banyak penjelasannya di sini ya. Ada banyak pilihannya. Gitu. Bisa dilihat ya. Apakah data kita ada nggak sih, ada atau nggak di sini gitu. Jadi kalau memang tidak ada di pilihan ini, kita bisa convert sesuai dengan data tipe data yang tersedia seperti itu. Nah gitu. Terus jadi apa dulu sih yang pertama kita lakukan gitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu nih fitur statistik dari data tersebut gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat itu ini adalah fitur statistik ya. Jadi kita cukup ambil widget fitur statistik dari yang di sini, dari sebelah kiri ini, lalu nanti kita tarikan ke fitur statistik. Gitu, nanti kita bisa lihat nih di sini ada informasi tentang nama dari data dari fitur tersebut, terus distribusinya seperti apa datanya, lalu senternya seperti apa dari data tersebut, spesiesnya seperti apa, atau standar deviasinya, terus minimal datanya, maksimum datanya, dan tentunya seperti Dokter Arya bilang sebelumnya, kita juga harus ngecek ya data tersebut layak nggak sih kita pakai gitu. Nah, kalau misalnya dilihat di sini Pak, bisa kita lihat ya di sini ada missing data yang cukup tinggi ya, 92% gitu. Dan tentunya ini sangat mengganggu ya ketika proses training ya. Nah, ini bisa kita cut nih data seperti ini gitu. Nah, selanjutnya ada yang misinya kurang lebih 27%. Nah, mungkin sesuai dengan riset masing-masing, kalau memang 27% itu adalah nilai yang nggak masalah untuk model ini, bisa kita lanjutkan dan bisa kita input ya datanya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada data missing itu disesuaikan. Missing itu kita bisa isi dengan misalnya pakai average dari data tersebut gitu, atau misal pakai median dari data tersebut gitu, disesuaikan dengan risetnya. Nanti bisa dianalisa juga perbedaannya seperti apa gitu. Lalu setelah kita melihat fiturnya, tentunya kita juga bisa melihat korelasi dari data tersebut gitu. Contohnya kita tinggal tarik dari file tersebut, lalu nanti kita ambil di sini ada correlation. Nah, di sini bisa kita lihat ya,
tidak hanya kita melihat seberapa tinggi gitu, tapi seberapa tinggi kolerasi dari data tersebut, tapi kita juga perlu tahu apakah data tersebut redundan atau enggak gitu untuk training kita gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari sini gitu, kalau misalnya kita lihat korelasi itu, kalau misalnya nilai 1 otomatis itu data tersebut ya benar-benar mirip banget kan. Nah, misalnya mirip banget itu bisa kita pilih salah satu gitu. Dan dari definisinya juga, H-smoke dan Tour-smoke ini kurang lebih sama gitu, yang mengindikasikan kalau dia itu merokok atau enggak gitu. Nah, terus di sini juga ada data yang sejenis juga gitu. Nanti kita bisa lebih detail ya pas lagi di backup room. Jadi intinya kita bisa hapus nih salah satunya. Misalnya kita pakai H-smoke aja, jadi Tour-smoke-nya kita hapus gitu dari fitur data kita. Seperti itu. Nah, tadi kan ada penjelasan tentang distribusi juga ya. Di sini ada distribusi tapi nggak detail ya penjelasannya. Nah, kita bisa lihat juga nih distribusi secara detailnya seperti apa. Misalnya dalam research kita butuh yang kisaran umurnya antara 70 sampai 80% aja gitu. Nah, kita lihat nih kira-kira cocok nggak sih data yang kita miliki gitu. Kalau misalnya di sini dari distribusinya kita bisa lihat ya, itu data kurang lebih memang paling banyak adalah antara 70 sampai 80, jadi emang cocok gitu. Dan mungkin kalau misalnya memang ada kita ingin menambahkan fitur engineering untuk kayak mengangkat 80 ke atas, itu kita bisa tambahkan gitu. Nah, bisa tambahkan suatu preproses tambahan gitu. Nah, kalau misalnya di sini contohnya contohnya adalah yang age ini, gaya age 1 gitu. Nah, ini contohnya kita pengen menggunakan umur di atas 80 aja gitu. Itu kita bisa menggunakan ada di select row. Jadi di select row kita bisa pilih, misalnya kita maunya age-nya tadi di atas 80 aja gitu. Greater than 80 gitu. Nah, ini salah satu caranya gitu. Kalau misalnya kita pengen riset antara 70 sampai 80% aja, 80 tahun aja gitu datanya. Seperti itu. Lalu selain kita melihat distribusinya juga, kita juga bisa melihat tadi probabilitas jadi dari data tersebut apakah bagaimana sih standar deviasinya, terus rata-ratanya seperti apa secara lebih detail gitu di box plot ini. Itu. Dan itu bisa disesuaikan ya. Dan untuk lebih detailnya, misalnya kita mau lihat kalau box itu kan kayak seperti ini, kita nggak tahu seberapa banyak dari data tersebut untuk suatu titik. Ini kita bisa lihat nih menggunakan violin plot gitu. Jadi kan kita cuma lihat nih min-nya berapa, terus standar deviasi berapa gitu. Nah, ini kalau ini lebih detail, lebih deep ya. Bisa melihat nih seberapa banyak data pada nilai tersebut gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita perlu menentukan variabel bebas dan variabel tarikatnya ya. Nah, kalau misalnya di Orange itu cukup mudah ya. Jadi kita cukup tinggal memilih select column aja di sini. Gitu. Kalau misalnya di sini ini adalah data yang sudah diproses, nanti lebih detailnya akan dijelaskan. Jadi di atas ini adalah untuk regression case, yang di bawah ini adalah untuk classification case. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat ini kita bisa memilih ya data. Misalnya ini adalah contohnya adalah klasifikasi case gitu. Nah, di klasifikasi case ini otomatis kita menggunakan data frog sebagai targetnya ya. Jadi kita cukup misalnya tadi sebelumnya adalah seperti ini. Nanti kita pilih nih, misalnya ini kita pengen jadi variabel tarikatnya gitu dari model kita. Itu kita bisa pilih ini, lalu kita klik kiri, lalu nanti kita pilih nih sebagai target. Nah, itu berarti kategorinya adalah klasifikasi. Seperti itu. Terus untuk yang regresi, caranya sama, nanti kita tinggal pilih. Nah, kalau di sini kita pakai B1FND yang menentukan kalau itu nilai BMD dari Funnelneck ya. Seperti itu, nanti detailnya akan dijelaskan. Seperti itu nanti, berarti ini kan targetnya adalah numerik ya. Gitu. Nah, numerik ini biasanya kita lakukan menggunakan regression. Ini adalah kategori regression case, seperti itu.
Lalu jadi kalau misalnya di regression ini pasti nilai outputnya atau targetnya adalah numerik gitu. Nah kalau misalnya di bawah adalah classification bentuknya seperti itu. Terus tadi kita lihat juga nih, setelah kita milih tadi kan kita kan sudah milih ya targetnya seperti apa. Kita pilih, kita lihat lagi statistik datanya setelah kita milih gimana sih perbandingan antar data antar, kalau free kan tadi ada yang patah dan tidak gitu. Nah, kita bisa bandingkan distribusinya dari sini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, perbandingannya cukup jomplang ya. Jadi banyak yang dari data-data ini banyak yang memang tidak patah tulang gitu. Dan patah tulangnya cukup sedikit gitu. Nah, ini kita coba aja dulu, nanti kita coba dulu dan apakah bisa atau enggak gitu. Kita klasifikasi gitu dengan data jomplang seperti ini gitu. Dan tentu tadi kan ada data missing juga ya sebelumnya ya. Nah, data missing itu kita bisa impute tuh. Kita bisa isi misalnya pakai model based imputer, pakai simple tree atau pakai average most frequency. Dan bisa dipilih juga misalnya kita mau ganti khusus untuk yang GAG gitu. Kita ganti jadi apa misalnya average gitu dan seterusnya gitu. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Lalu ini contohnya adalah kita melakukan test and score ya pada data yang tadi ya, yang agak jomplang tadi ya. Nah, tentunya pas lagi melakukan test and score itu kita bakal melihat nih AOC, CA itu adalah kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya memang lupa gitu kita bisa baca di sini ada tanda tanya. Ada non-voles, terus penjelasannya di sini ada precision, ada classification akurasi, terus area under erosi dan seterusnya gitu. Dan kalau misalnya lupa lagi, ini apa sih maksudnya gitu, itu kita bisa klik ya di sini. Atau misalnya kita bisa copy linknya, itu ada penjelasannya secara singkat ya. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya nggak paham tentang apa sih metodenya gitu. Atau penjelasan seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat, itu akurasi klasifikasi akurasinya cukup tinggi ya, tapi AUC-nya kok kecil gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, itu baik lagi karena problemnya adalah tadi data kita itu sedikit apa ya, jomplang ya tadi ya, agak kita sebutnya biasanya imbalance seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat dari confusion metricnya seperti itu. Nanti bisa lihat nih kalau misalnya dari model-model kita itu pertama adalah kita lihat yang number of interest-nya, seberapa banyak sih true positifnya gitu, seberapa banyak false positifnya dan seterusnya, dan false negatifnya seberapa banyak, terus ada true negatifnya seberapa banyak gitu. Ini kita bisa lihat nih itu. Nah, kalau misalnya kita lihat itu dari model-model yang ada, SVM itu cenderung lebih buruk ya, karena dia dari prediction yang ada itu dia memprediksi ini disebutnya adalah false positif gitu. Jadi dia salah mendeteksi gitu. False positifnya berapa. Nah, kalau misalnya di sini ada true positifnya dan seterusnya. Nanti karena datanya jomplang, jadi kita nggak pas itu penentuannya. Hasilnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya dilihat lagi ada model yang emang dia bagus gitu untuk mendeteksinya. Nih kita bisa lihat dari proportion of prediction-nya. Itu ada yang memang true positifnya tinggi dan true negatifnya tinggi juga gitu. Terus untuk yang random forest ini cukup kecil ya. Gitu. Terus untuk SVM sendiri ini juga false negatifnya salah juga gitu, tinggi juga gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat perbandingan, emang logistic regression untuk sementara ini lebih unggul dibanding model yang lain. Seperti itu. Dilihat dari confusion metricnya. Terus untuk lebih detailnya biasanya tadi kan bingung ya kita menentukan model mana yang lebih bagus gitu. Dari tiga ini, kalau misalnya nilainya agak-agak seperti ini gitu. Jadi untuk lebih gampangnya itu ada
ada tuh namanya erosi analisis gitu. Nah, ini itu ibaratnya seberapa ini adalah rate dari true positif dan ini false positif rate-nya gitu. Nah, berarti otomatis makin ujung ke sini adalah makin bagus dari model kita gitu. Dan biasanya orang-orang melihat seberapa bagus model tersebut dari luasan di bawah ini gitu. Luasannya, dan itu disebut sebagai area under erosi gitu. Dan di sini sudah di test and score ini sudah ada ya di sini awasinya gitu. Nah, ini bisa kita lihat logistic regression ini lebih unggul ya dibanding yang lain gitu. Nah, seperti itu sih untuk yang klasifikasi gitu. Nah, untuk regression, kebetulan untuk regresi kan tidak ada true positif dan false positif lain-lainnya. Jadi yang dimunculkan biasanya cuma MSE, RMSE, MAE, R2 gitu. Dan ini mempunyai keunggulan masing-masing gitu. Bisa dibaca kembali lebih detailnya di sini. Bisa lebih yang baca lebih detail bisa klik tanda tanya ini. Gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu sih. Nah, terus tadi ada disebutkan juga yang Pak Risman ada line plot, ada scatter plot dan seterusnya. Ini kita contohnya ada data lain gitu. Misalnya kita pakai di sini data iris ya. Ini contohnya. Karena data yang tadi itu cukup gede. Jadi untuk visualisasinya agak kurang bagus. Gitu. Nanti sekarang kita coba pakai data iris ya. Nah, ini kita bisa lihat line plotnya seperti apa, minnya dari iris tersebut gitu. Terus scatter plot biasanya untuk melihat kira-kira posisi dari data tersebut dari dua variables itu seperti apa gitu. Misalnya ini adalah iris sentosa itu cenderung lebih ke kiri gitu, dan lebih ke kiri sini gitu. Dan ini lebih mudah ya untuk melakukan regresinya. Dan kalau misalnya data iris viscular dan iris virginisa itu campur-campur, yang ini bisa dilihat nih di scatter plot seperti itu. Terus ada bar plot juga, misalnya kita pengen lihat jumlah dari data tersebut gitu, dari setiap misalnya ini kita menggunakan Sepaleng nih. Nah, Sepaleng itu iris sentosanya itu banyak kan seperti apa. Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi distribusi intinya gitu. Nah, tadi Pak Risman juga telah menyebutkan sedikit tentang preproses ya, terus preproses data gitu. Nah, ini bisa dilakukan banyak ya prosesnya ya. Misalnya ini ada discretize gitu, kita ingin mengubah dari data kontinu menjadi data discrete gitu, atau kategorikal lah kalau misalnya di sini. Atau mungkin kita ingin mengubah menjadi data dari kontinu menjadi discrete gitu, dan seterusnya gitu. Terus di sini juga bisa kita masukkan input missing value. Bisa ada dua cara, bisa pakai widget ini ataupun bisa pakai widget input missing gitu. Dan banyak sih, banyak yang bisa kita explore di sini seperti itu. Terus mungkin kalau dari saya sekian, paling sekian aja. Jadi mungkin untuk data exploratory itu banyak ya, banyak ibaratnya ini adalah art gitu. Jadi sebebas-bebasnya untuk mencari gitu. Bagaimana sih data kita gitu, dan tentunya disesuaikan dengan yang telah ada, yang udah ada ya. Dari kayak misalnya kita sudah tahu kalau misalnya fitur, misalnya ada suatu fitur BM itu tujuannya apa, dan itu harus tahu juga setiap fiturnya, fitur datanya gitu. Nah, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Adi, penjelasannya tentang fitur-fitur EDA yang ada di dalam Orange. Perlu diingat, jangan intimidated sama tools ya, karena setiap kali kita drag satu item dari data atau visualization widget, itu ada button tanda tanya kiri bawah, itu langsung menjelaskan apa fungsi-fungsi dan fasilitasnya. Jadi Orange ini sangat rapih dokumentasinya, dan saya rasa sangat membantu nantinya di saat kita bekerja. Oke, saya sudahi sesi kali ini.
beberapa pertanyaan sudah dijawab sembari tadi sambil paralel. Mudah-mudahan bisa lanjut untuk mempelajari topik-topik berikutnya.